Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang untuk memenuhi undangan-Mu untuk beribadah. Sucikan hati kami dan layakkanlah kami untuk memuji Tuhan dan menerima berkat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita pujikan pujian hati yang gembira. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, hingga saat ini dan seterusnya, kami yakin akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, tak habis-habisnya kami senantiasa merenungkan akan firman-Mu. Karena kami juga menyadari bahwa hidup kami masih jauh dari apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Tegur dan teguhkanlah hati kami pada saat kami menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih kita suka, bertemu dengan orang yang bersemangat dan selalu gembira, daripada bertemu dengan orang-orang yang hidupnya tidak semangat dan selalu saja mengeluh? Kita tentu lebih suka bertemu dengan orang-orang yang antusias, orang-orang yang bersemangat, yang selalu bahagia. Dari sinar matanya saja, biasanya kita sudah bisa menangkap aura positif. Bahasa tubuhnya, cara berbicaranya, dan lain-lain akan sangat terlihat dari pola pikir mereka. Hidup tanpa semangat akan membuat seseorang terlihat layu, lesu, tanpa gairah. Sebaliknya, orang-orang yang antusias dan bersemangat akan terlihat berseri-seri dan ceria.
Apakah itu artinya mereka hidup tanpa masalah? Tentu saja tidak. Kita sering bertemu dengan orang-orang yang bisa tetap terlihat bersemangat hidup meski mereka sedang menghadapi masalah. Sebaliknya, ada orang-orang yang tidak punya semangat hidup meskipun mereka sedang tidak ditimpa persoalan berat. Performa dari orang-orang yang bersemangat pun seringkali jauh di atas orang-orang yang hidup tanpa semangat. Seorang manajer perusahaan mengatakan bahwa dalam membuka lowongan pekerjaan, ia lebih mementingkan pola pikir positif dan bersemangat ketimbang gelar dan keahlian. Soal kerja bisa diajari, tetapi sikap positif dan semangat itu sulit untuk diubah. Dari banyak kisah orang-orang yang sukses, kita sering melihat kesuksesan mereka berawal dari sebuah kata semangat. Tidak selalu harus berawal dari modal besar, koneksi dan sebagainya, tetapi sebuah semangat pantang mundur, sikap positif memandang sesuatu, dan antusiasme dalam melakukan sesuatu seringkali mampu membawa sebuah hasil yang bahkan di luar dugaan kita. Firman Tuhan pun menganjurkan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki semangat hidup. Mengapa? Karena Tuhan sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan senantiasa memberkati pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita mulai dengan pekerjaan kecil yang tampaknya tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan mampu memakai itu menjadi ladang berkat bagi diri kita dan orang lain. Amsal Salomo berkata demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat yang ke-14. Sikap semangat mampu membuat kita kuat menanggung penderitaan seperti apapun. Tetapi apa yang bisa kita perbuat ketika kita tidak memiliki semangat hidup? Ada sebuah kalimat bijak. Ketika kita tidak lagi punya semangat, maka kehidupan pun pada hakikatnya berhenti sampai di situ. Semangat bisa membuat kita meraih masa depan yang cerah. Ada hubungan erat antara semangat dengan suasana hati. Hati yang gembira dipenuhi sukacita akan membuat kita bisa memandang sisi positif dari segala hal, bahkan dari keadaan sulit sekalipun. Dalam Amsal, kita bisa membaca sebuah ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita mengenai hal ini, yaitu hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat yang ke-13. Itulah sebabnya orang-orang yang semangat, air mukanya biasanya berseri-seri, matanya berbinar memancarkan semangat, sebuah penampilan yang tidak bisa kita lihat dari orang-orang yang tidak memiliki semangat hidup. Sikap hati akan sangat menentukan bagaimana reaksi kita memandang kehidupan. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau agar kita hidup di dalam rencananya, di mana Tuhan akan membimbing dan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita untuk menuai apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, hadapilah dengan penuh semangat. Tetaplah hidup dalam pengharapan dan percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu akan membuat hati kita tetap memiliki sukacita yang sejati. Dan dari sana kita akan mampu bersemangat dan tetap bersikap positif, penuh rasa antusias dalam melakukan pekerjaan kita. Sebuah sukacita sejati sesungguhnya berasal dari Tuhan dan tidak pernah tergantung dari keadaan yang kita hadapi. Itulah sebabnya orang-orang yang berpikir positif dan bersemangat tidak akan menyerah meski batu yang harus mereka loncati itu besar ataupun tinggi. Kesempatan akan berlalu dengan sia-sia jika kita menyikapinya tanpa semangat. Sebaliknya, setiap kesempatan kecil sekalipun bisa sangat berharga jika kita sikapi dengan semangat yang besar. Karena itu, tetaplah semangat. Saat ini kita akan saksikan sebuah berita dan sekaligus kesaksian dari Ibu Lastri yang telah sembuh dari COVID-19.
Nah, saudara, sejumlah pasien positif COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah berhasil sembuh. Menumbuhkan rasa gembira jadi salah satu kunci para pasien untuk sembuh dari COVID-19. Informasi lebih lengkapnya kita terhubung dengan pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19 bernama Lastri. Selamat siang Mbak Lastri dengan Maidop. Ya, selamat siang Mbak Maidop. Ya, Mbak Lastri, bisa diceritakan dan juga dibagi kepada kami seperti apa proses perawatan yang Anda jalani ketika dinyatakan positif COVID-19? Oh ya, setelah saya divonis positif, saya menjalani perawatan di ruang isolasi dan di situ saya mendapatkan perawatan yang sangat baik. Oke, nah selama di ruang isolasi perawatannya seperti apa Mbak? Boleh diceritakan kepada kami? Perawatannya seperti pada umumnya, tetapi dari situ kami mendapat semangat dari para medis, dokter, bahkan para perawat, senantiasa membangkitkan semangat kami untuk kami tidak bersedih atau tidak, dalam bahasa Jawanya, ngelumpur, tapi tetap harus semangat. Pasien yang sembuh dari COVID-19 di Semarang mengatakan kuncinya adalah gembira. Menumbuhkan rasa gembira tentunya dirasa sulit pada saat itu Mbak Lastri. Apa yang memotivasi Mbak Lastri untuk tetap bisa bergembira saat itu? Iya, saat itu saya hanya berpegang pada firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah merupakan obat yang manjur. Jadi dari situ saya bangkitkan semangat. Setiap hari, setiap saya berdoa, saya selalu bilang bahwa saya kuat, saya pasti sembuh, saya sehat, dan selalu saya perkatakan firman Tuhan setiap hari. Berarti harus memotivasi diri sendiri, berpikir positif, kemudian juga ada semangat juga yang ditularkan dari para tenaga medis yang merawat Mbak, begitu ya Mbak Lastri? Iya, itu betul sekali. Oke, setelah dinyatakan sembuh, bagaimana aktivitas Mbak Lastri sehari-hari? Apakah sudah sepenuhnya kembali seperti dahulu atau tetap mengurangi kegiatan? Dari dokter tetap menyarankan untuk banyak istirahat. 1 minggu sampai 2 minggu ke depan tidak boleh keluar rumah dan tetap menjaga jarak dan jaga kesehatan, pola makan, jaga kebersihan, dan minum vitamin setiap hari. Oke, Mbak Lastri, banyak warga yang khawatir dan tentunya juga beralasan sebagai pasien yang sudah sembuh nih. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk menghadapi corona ini? Iya, kalau secara manusia memang kita takut, tetapi setelah saya menjalani isolasi selama 14 hari, ternyata di dalam ruang isolasi tidak seseram yang kita bayangkan, karena di situ kita mendapatkan perawatan yang sangat baik, kita bisa tetap berhubungan dengan keluarga. Jadi saya pesan mungkin bagi pasien yang mungkin vonis positif, tetap semangat, tetap yakin bahwa kesembuhan pasti terjadi, dan tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberikan mujizatnya bagi anaknya yang percaya. Oke, baik, terima kasih Mbak Lastri, salah satu pasien positif COVID-19 yang sudah sembuh, sudah berbagi cerita bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih. Selama kita masih hidup, jangan pernah berharap kita bisa tenang sepanjang hari. Ada beberapa sisi kehidupan yang harus kita pahami. Pertama, kita harus sadar tentang adanya kesedihan. Dan kedua, kita juga harus sadar tentang adanya kebahagiaan. Yang menjadi bagian tersulit dalam hidup adalah ketika kita mencoba untuk mempertahankan kondisi kita. Kondisi di mana kita selalu ceria, bahagia, dan senang. Berikut ini adalah 5 mindset positif yang dapat membangkitkan motivasi hidup kita. Pertama, keterbatasan Anda itu hanya sebatas imajinasi. Kebanyakan orang yang mengatakan dirinya tidak bisa, sebenarnya bukan karena mereka benar-benar tidak bisa. Mereka terkadang bisa,
namun ada beberapa penyakit yang menghinggapinya. Pertama, mereka malas berusaha. Kedua, mereka menolak perubahan karena sudah merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Ketiga, sudah pernah mencoba namun tidak pernah bisa dan terbayang akan kegagalan di masa lalu. Sudah jelas, semua itu bersumber dari pikiran. Kegagalan yang ada dalam diri kita sebenarnya hanya sebatas imajinasi yang belum tentu benar. Selama kita belum mencoba dengan maksimal, maka kita tidak akan pernah tahu sebatas mana kemampuan kita. Jadi, berusahalah untuk membiasakan diri melakukan dan bertindak. Kedua, dorong diri Anda karena tidak akan ada orang lain yang akan melakukannya untuk Anda. Tidak bisa dipungkiri, seseorang hanya akan menganggap penting dirinya sendiri. Mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Pernahkah Anda berdiskusi untuk berbicara dengan teman Anda? Coba perhatikan, mereka pasti lebih fokus tentang dirinya sendiri. Misalkan, menceritakan diri sendiri dan berharap Anda akan menjadi pendengar setianya. Setiap orang ingin didengar dan setiap orang itu butuh pengakuan. Namun jangan pernah berharap lebih dari orang lain. Ayolah, Anda tidak bisa menggantungkan diri Anda dengan orang lain, berharap dorongan dari orang lain, sementara mereka saja terkadang butuh dorongan. Mulailah untuk mandiri dari sekarang, berusaha memulai dan bertanggung jawab akan apa yang sudah dimulai. Ketiga, terkadang nanti itu bisa menjadi tidak pernah. Ada kebiasaan yang kurang baik namun sering dilakukan oleh banyak orang. Apakah kebiasaan itu? Selalu berkata nanti, nanti, dan nanti. Tak jarang kita temukan kata nanti bisa menimbulkan sikap lupa yang pada akhirnya menjadi tidak pernah dilakukan. Banyak menunda akan menambah beban-beban hidup. Berusahalah untuk segera memulai. Aktifkan sikap positif segera memulai, sebab itu akan membuat hidup lebih ringan dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Keempat, jangan berhenti saat Anda lelah. Berhentilah saat Anda selesai. Pernahkah Anda mendengar kata bijak yang berbunyi, selama Anda masih berjalan, maka Anda belum dikatakan gagal? Nampaknya kata bijak itu tepat sekali bagi kita yang sering mengalami masalah dalam proses melangkah meraih apa yang kita inginkan. Walaupun hari ini kita sering salah, mencoba ini salah, mencoba itu salah, maka selama kita tetap melakukannya tanpa berhenti, kita pun belum dikatakan gagal. Teruslah berusaha, kerjakan lagi dan lagi. Berhentilah ketika Anda sudah menggapainya, dan jangan berhenti atau berputus asa ketika Anda lelah. Yang kelima, terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Jangan berpikir bahwa masalah hanya akan menunjukkan kelemahan Anda. Namun tahukah Anda, ternyata semua orang sukses di luar sana, mereka menemukan kelebihannya terkadang pada saat mereka berada pada titik terendah. Mereka menemukan peluang di saat kondisinya sedang sulit, sehingga keadaan sulit itulah yang akan memaksa dirinya untuk mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Demikian, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Engkau melihat betapa setianya jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini hingga selesai. Berkati mereka Tuhan, berikanlah kekuatan dan kesehatan, berikanlah semangat untuk terus menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Berdoa juga untuk pemerintahan Indonesia, khususnya kota Surabaya, dalam menanggulangi virus corona. Biarlah dengan vaksin yang sudah ada di Surabaya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Demikian syafaat kami, dan kami akan menutupnya dengan bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah
kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam setiap kehidupan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, aktivitas kita. Dan kita yakin bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, apapun juga yang kita perbuat, akan diperbuatnya berhasil. Nama Yesus yang kita tinggikan. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih.